Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan Yayasan Pendidikan Al-Hasaniyah beserta keluarganya, yang kami hormati asatidah Yayasan Pendidikan Al-Hasaniyah, yang kami hormati Ketua Panitia Semarak Pesantren Ramadan dan staf-stafnya, dan yang kami cinta sayangi santriwan santriwati Al-Hasaniyah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena berkat ridho dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara Semarak Pesantren Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni dengan adanya ajaran agama Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk menyingkat waktu yang terus berlaju semakin cepat, maka kami akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua siraman rohani, dan acara yang ketiga sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir adalah penutup. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalih ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya yaitu acara siraman rohani yang akan disampaikan oleh Ustaz Husnul Khotimah. Tapi sebelum disampaikan, izinkan kami untuk membacakan biografis beliau. Sudah kenalkah kalian dengan Ustaz Husnul Khotimah ini? Kenal enggak? Kenal, tapi masih belum kenal siapa beliau sedalam-dalamnya. Betul enggak? Betul ya. Yuk kita simak bersama-sama ya. Beliau adalah kelahiran Jawa Timur ya, kelahiran Jawa Timur, Desa Gunung Geni, Kecamatan Banyuanyar. Beliau terlahir pada tanggal 23 Oktober 1995. Beliau adalah seorang pengurus muslimat di Kecamatan Banyuanyar, dan beliau juga sekolah pendidikan beliau adalah pendidikan pendidikannya dimulai dari RA Al-Hasaniyah sampai S2 Al-Hasaniyah. Sampai S2. Ya. Pendidikan beliau RA Al-Hasaniyah itu lulus pada tahun 2000, dan dia melanjutkan ke Mia Al-Hasaniyah juga lulus pada tahun 2006.
Setelah itu beliau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMA dan SMP dan SMA Adasuki, dan beliau di sana mondok selama 6 tahun. Lalu beliau keluar dari sana pada tahun 2012. Dan beliau untuk keluar di sana minta izin dulu kepada guru kita almarhum Kiai Haji Fahrul Razi. Beliau minta izin untuk keluar. Tapi kata beliau apa? Kata almarhum guru kita almarhum Kiai Fahrul Razi, "Nak, kamu mau melanjutkan kemana, nak?" Gitu. "Saya mau melanjutkan apa? Saya mau mondok, Kiai. Mondok kemana? Apa mondok ke Zainul Hasan Ginggung? Apa mondok ke pesantren Al Yasini?" Beliau kata guru kita almarhum Kiai Fahrul Razi memberi nasihat, "Kalau kamu nak melanjutkan ke Zainul Hasan, nanti kamu banyak rezekinya. Tapi kalau kamu melanjutkan ke Al Yasini, tapi kamu banyak ilmunya." Gitu kata almarhum guru kita almarhum Kiai Fahrul Razi. Tapi beliau apa? Beliau tidak memilih banyak rezekinya, tapi beliau malah apa? Malah ingin menambah ilmunya. Akhirnya beliau itu melanjutkan ke mana? Memilih melanjutkan ke Mondok Al Yasini. Ya, akhirnya beliau di sana sampai lulus S1. Ya, beliau sampai lulus S1. Sampai di sana, tapi beliau tidak putus asa karena beliau merasa masih kurang ilmunya. Beliau langsung melanjutkan ke S2. S2 beliau yaitu di Institut Kiai Abdul Qadim Pacet, Mojokerto. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita. Nah, itulah kisah beliau ya. Jadi boleh kita contoh ya, Ustazah ini boleh kita contoh agar waktunya karena semakin cepat. Yuk kita simak bersama-sama siraman rohani dengan tema hikmah dan keutamaan silaturahim yang akan disampaikan oleh Ustazah Husnul Khotimah. Mana tepuk tangannya? Untuk sebelumnya, nama lengkap saya Husnul Khotimatus Sholeh, bukan Husnul Khotimah, ya. Husnul Khotimatus Sholeh. Terima kasih kepada moderator untuk menyediakan waktunya kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tidak semangat? Ini masih pagi. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu, harus semangat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabi wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami taati pengasuh Yayasan Al-Hasaniyah beserta keluarganya, yang kami hormati segenap jajaran asatidah Al-Hasaniyah, dan tak lupa pula segenap jamaah pesantren yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, yang patut kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita bisa menghadiri pesantren Ramadan yang diadakan oleh
sehat walafiat, dan kita diselamatkan dari corona ini. Salawat kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau yang menuntun kita untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Marilah kita ucapkan salawat kepada beliau, bentuk kita memuji kepada beliau agar mendapatkan syafaat beliau. Marilah kita bersama-sama ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang semangat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Semoga siapa saja yang membaca sholawat tersebut dan siapa saja yang mendengarkan dan membacanya mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kami akan menyampaikan hikmah silaturahmi. Dalam Islam adalah agama yang menganjurkan umatnya untuk senantiasa berbuat baik, malah kita selalu dianjurkan untuk mengedepankan yang namanya perbuatan kebaikan tersebut. Amalan dalam Islam tidak hanya beribadah seperti sholat, puasa, zakat, melainkan tersenyum. Tersenyum itu ibadah. Tapi ojo goyang-guyu. Goyang-guyu ku ngene. Goyang-guyu ae. Iku dikirakno wong edan. Ngerti wong edan sampean? Wong edan iku gila. Ya. Makanya meskipun tersenyum itu sedekah, tapi dalam bahasa Jawa ojo goyang-guyu ae. Ya. Sampean itu jangan tersenyum aja, tapi ada tempatnya. Karena kenapa? Tersenyum ketemu dengan teman, sesama teman kita bersenyum, itu sedekah. Itu dalam agama Islam. Dan menjalin silaturahmi itu juga ibadah dalam Islam. Menjalin silaturahmi adalah salah satu cara mewujudkan ukhuwah Islamiyah dan dapat dilakukan dengan cara mengunjungi sanak saudara kita. Hikmah silaturahmi selain membuat orang lain bahagia dengan kedatangan kami atau kalian, silaturahmi memiliki banyak keutamaan dan mempunyai hikmah. Berikut keutamaan menyambung tali silaturahmi. 1. Merupakan tanda-tanda seseorang beriman kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Kalau ada tamu, dimuliakan. Karena kenapa? Tamu itu adalah raja yang harus kita layani. Kita harus senang dengan kedatangan seorang raja. Senang apa enggak kalau sampean didatangi seorang raja?
raja. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Sampean beriman apa enggak? Beriman. Jika kalian beriman kepada Allah, sambunglah silaturahim. Yang kedua, keutamanya yang kedua, dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi, "Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan senang dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia bersilaturahim. Kalian mau enggak kalau umurnya dipanjangkan? Mau. Rezekinya diluaskan? Mau. Jika kalian mau, maka sambunglah silaturahim. Ya, jangan sampai malas saya mau silaturahim antar sesama teman, kita ke rumahnya menyambangi. Iya, para jamaah pesantren yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin Allahumma amin. Hikmah yang ketiga, terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menyambung silaturahmi sama dengan menyambung hubungan dengan Allah. 4. Penyebab masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Sampean kalau silaturahim, sampean masuk surga. Tapi masuk surganya bukan gara-gara silaturahmi saja. Selain silaturahmi, kita harus menjalankan apa yang diperintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Paham? Dan dijauhkan dari neraka. Kalau sampean menjalankan semua perintah Allah, termasuk silaturahmi, ini dianjurkan oleh Allah. Agar kenapa tadi katanya? Umurnya dipanjangkan dan rezekinya diluaskan. Yang kelima, merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, pahalanya silaturahmi itu seperti sampean memerdekakan budak. Tapi sekarang tidak ada. Sekarang tidak ada yang namanya budak. Dulu pada zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan gigih, jangan bakhil. Kalau sampean mendengar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harus menjawabnya. Kalau sampean tidak menjawabnya ketika mendengar nama beliau, Nabi kita, itu disebut orang kikir, ya, cerikit, ya. Yang ketujuh, bersedekah terhadap keluarga sendiri tidak seperti sedekah terhadap orang lain. Maksudnya gimana sih yang nomor 7 ini? Hikmahnya, mengunjungi sanak saudara kita sendiri, bersedekah. Misalnya kalau ke rumahnya saudaranya kan bawa oleh-oleh, beras lah 1 kilo. Nah, itu namanya sedekah. Salah satu perbuatan mulia dan memiliki faedah yang besar. Sampai membawa ke rumahnya saudaranya sampean sendiri, ke rumahnya eleknya, ke rumahnya neneknya yang tidak bersama dengan neneknya, sampai mengunjungi ke rumahnya. Yang sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Salman bin Amir radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu 'alal miskin." Sedekah. Kalau sedekah kepada orang miskin itu namanya sedekah. Memberi kepada orang miskin itu namanya sedekah. Wala dirrahim mithnatani sedekatun wasilatun. Sedekah dan terhadap keluarga sendiri mendapat 2 pahala. Kalau sampean bersedekah
kepada saudaranya sampean sendiri itu mendapatkan 2 hikmah. Yang pertama namanya sodakoh, yang kedua namanya silaturahmi. Ya, silaturahmi sampean ada 2. Sudah sodakoh dan sudah dapat silaturahmi, dapat 2 pahala sampean, dapat 2 hikmah dari sampean berkunjung. Kalau berkunjung kepada saudara kita sendiri. Maksudnya saudara kita sendiri gimana sih, saya nggak paham. Sesama kan Islam Muslim akul Muslim, sesama Islam itu saudara. Maksudnya itu gimana, saya nggak paham. Maksudnya kita masih mempunyai hubungan darah. Nenek bibi itu saudara kita, yang kita ketika kita sudah mengunjungi ke rumah beliau, kita mendapat 2 keutamaan. 1 yang disebut sedekah, yang kedua silaturahmi. Ya, sudah paham? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Oke, terima kasih. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekeliruan, itu memang pribadi dari kami sendiri. Dan apabila itu suatu kebenaran, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.